Halo, di dalam video ini saya akan menjelaskan perubahan sosial di dalam masyarakat. Salah satu contohnya yaitu perubahan bangunan gedung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sosiologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maria Emiliana Manus dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 27. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Contohnya seperti perubahan bangunan gedung. Berikut definisi perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, William F. Ogboom. Dalam teorinya, Ogboom menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik material dan imaterial. Yang kedua, Kingsley Davis. Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Yang ketiga, Samuel Kuning. Perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Yang keempat, Selo Sumarjan. Definisi perubahan sosial menurut Selo Sumarjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencangkup nilai-nilai sikap dan pola perilaku. Contoh perubahan sosial yang akan kita bahas yaitu perubahan bangunan gedung. Kita akan memulainya dari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan bangunan tersebut. Yang pertama, faktor penyebab perubahan bangunan gedung yaitu perubahan yang terjadi dari dalam masyarakat seperti yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan, yang kedua, jumlah penduduk, dan yang ketiga, pertentangan dan pemberontakan. Yang kedua, faktor pendorong perubahan bangunan gedung bisa terjadi karena yang pertama, adanya kontak dengan budaya lain. Yang kedua, adanya keinginan untuk maju. Yang ketiga, sistem pendidikan yang maju. Dan yang keempat, adanya orientasi ke masa depan. Yang ketiga, faktor penghambat perubahan bangunan gedung bisa terjadi jika yang pertama, adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Dan yang kedua, adat atau kebiasaan. Yang ke-C, bentuk perubahan sosial. Perubahan bangunan gedung merupakan salah satu contoh bentuk perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, di mana perubahan tersebut telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan dalam masyarakat. Yang ke-D, dampak perubahan sosial. Dampak positif perubahan bangunan. Yang pertama, kegiatan pembangunannya akan membuka banyak lapangan kerja. Hal ini dikarenakan banyak proyek-proyek yang membutuhkan sumber daya manusia. Yang kedua, pembangunan akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini karena seiring dengan munculnya beragam jenis kegiatan seperti industri, transportasi, atau pertanian, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara perlahan-lahan. Dampak positif yang ketiga yaitu membuka investasi di berbagai bidang. Dengan kegiatan pembangunan, maka beberapa investor baik dalam negeri maupun luar negeri akan masuk sehingga aliran modal semakin banyak. Hal ini sangat bermanfaat untuk mendukung kelancaran program pembangunan. B. Dampak negatif. Yang pertama, banyaknya invasi tenaga asing. Kualitas sumber daya manusia kita yang masih belum baik menjadi kesempatan bagi pekerja asing untuk datang dan bekerja di Indonesia. Hal ini menjadikan kita seperti dijajah dan orang pribumi tidak memiliki posisi di jabatan-jabatan strategis perusahaan tertentu. Yang kedua, pembangunan mengalihfungsikan lahan. Hal ini banyak ditemui di Indonesia. Banyak lahan yang awalnya hutan atau persawahan kini menjadi area pemukiman atau industri. Hal ini tentu akan mengurangi jumlah lahan pertanian dan lahan terbuka hijau. Demikian video yang saya buat tentang perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Mohon maaf jika ada pemaparan